Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham harga murah, rutin bagi dividen, yieldnya cukup menarik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas satu saham yang dimiliki oleh salah satu BUMN terbesar di Indonesia. BUMN ini belum go public sampai saat ini, namun diisukan mempunyai penghasilan yang fantastis. Terbukti, dividen yang disetorkan ke negara di tahun 2021 cukup besar, menyaingi BUMN besar lain seperti BRI, Mandiri, dan Telkom. Apakah kamu tertarik melihat lebih jauh lagi tentang perusahaan ini? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 51,09% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 48,91%. Jumlah pemegang mayoritas perusahaan memang masih lebih besar dibanding saham beredar di masyarakat. Namun komposisi di sini hampir seimbang, di mana hanya selisih sekitar 2% saja. Hal ini bisa menimbulkan tanda tanya, kenapa pemegang mayoritas tidak mau memiliki saham perusahaan lebih besar lagi? Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Tidak ada top management yang punya saham perusahaan. Terkait top management juga kita bisa melihat bahwa tidak ada top management yang memiliki saham perusahaan. Apabila mereka memimpin perusahaan dan optimis akan kinerja perusahaan ke depan, kenapa tidak tertarik membeli saham perusahaan itu? Kedua, kinerja keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 55,56% dalam 4 tahun dari yang awalnya berada di angka 4,86 triliun menjadi 7,56 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 6,81 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 11,01%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 112,22% selama 4 tahun dari yang awalnya berada di angka 1,8 triliun menjadi 3,82 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 3,23 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 18,27%. Kesimpulannya, aset dan liabilitas perusahaan mengalami peningkatan dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Dari data ini kita bisa lihat bahwa liabilitas perusahaan naik lebih besar dibandingkan total asetnya. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 7,73 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 55,22% dibandingkan tahun 2017 dengan angka 4,98 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan sebanyak 8,39 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 7,87%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 0,25 triliun di tahun 2020. Angka tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan nominal yang sama, yaitu 0,25 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 0,36 triliun, perolehan laba mengalami penurunan sebanyak 30,56%. Kesimpulannya, untuk pendapatan dan laba, terlihat perusahaan mengalami penurunan kinerja dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan hanya turun 7%, namun laba perusahaan turun hingga 30%. Tapi dalam 4 tahun terakhir, sebenarnya perusahaan masih mampu bertahan, di mana memiliki peningkatan pendapatan yang cukup baik meski laba tidak bergerak kemana-mana. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp12,21 pada tanggal 16 Juli 2020. Dengan menggunakan harga saham 316, dividen yield yang diberikan sekitar 3,86%.
Kesimpulannya, setidaknya sejak tahun 2016, perusahaan rutin bagi dividen secara konsisten dengan yield yang cukup menarik di angka 3%. Di tahun 2021 memang belum diumumkan jadwal pembagian dividennya, sehingga kita tidak bisa melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 426. Apabila membandingkan dengan harga saham 316 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi penurunan sekitar 25,82%. Kesimpulannya, harga saham perusahaan ini sudah turun sebanyak 25% dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kita bisa melihat pendapatannya naik 55%, tapi laba ruginya tidak mengalami pergerakan untuk periode tahun 2017 sampai 2020. Menurut kalian, apakah penurunan harga saham itu cukup wajar jika dibandingkan kinerja perusahaan? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 316, PER saham ini berada di angka 358,79 kali dengan PBV 0,62 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 513. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 632, berarti valuasi PBV saham ini berada di angka 1,23 kali. Kesimpulannya, PER perusahaan naik sangat besar karena terjadi penurunan laba di tahun 2020 sebanyak 30% dibandingkan tahun 2019. Namun, PBV saham ini masih menarik dengan angka 0,62 kali. Jadi, masih ada potensi peningkatan harga saham jika melihat valuasinya, tapi bisa juga malah harganya tambah turun. Adapun informasi dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah ELSA dengan nama perusahaan PT El Nusa. Perusahaan ini listing sejak 6 Februari 2008 dan bergerak di sektor oil, gas, and coal. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini ya. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Thank you.